Can you ever imagine how great this volcano can be even when it sleeps? Standing majestic in the middle of a jungle lies one of the most unique volcanoes in Java Island. Peculiar and yet intriguing to many adventurous souls, where the crater is filled by natural forests, while the hiking trail is paved by volcanic rocks. Mount Lamongan, the sleeping volcano of East Java. Jadi kayak there's something waiting in front of us. Surabaya. Yang kasinan. Mbak. Apa? Enak deh. Apa? Enak apa? Makasih Mas. Terima kasih semua. H-1 pendakian kita berangkat menuju Lumajang. Ya harusnya ke Semeru, tapi nggak jadi buka. Akhirnya kita pindah ke sebelahnya Semeru, yaitu Gunung Lamongan. Dan kita jemput Mas Sep dulu di Surabaya. Laporan sudah lengkap ya semua anggota. Sudah lengkap ini kita. Siswa lengkap siswa. Konfit. Push up. Oke, semua udah kumpul, kita lanjut break makan sore dulu di rest area. Ya, kita jarang jajan kalau road trip, biar hemat. Borosnya pas makan di gunung tok. Dek. Masa termosnya Stanley 2 liter makannya begini pinggir jalan di rest area, bawa bekal lagi. Sensasinya beda. Sudah makan nasi, aku makan alpukat. Oke. Buat teman-teman yang pengen alpukat terbaik Boyolali, bisa pesen langsung di app Grafik X. Kami skornya ada berapa? 3. Oh, 2. Ya, bukan tanpa biji. Ini dari mewah. Haram itu, haram. Kan kalau ditinggal setahun lagi rapopo ireng bes. Keleknya dong, kelihatan bulu keleknya. Bulu keleknya. Sorry ya. Sik. 1, 2, 3. Dipalak posting. Ya, kudune kan orang-orang minta posting ke aku ya. Ini emang ngebet banget ngebet posting. Iya kan aku gak pernah posting teman-temanku, gak pernah masuk IG story-nya teman-temanku. Borongannya udah mas. Telat datang. Ngopi mas, ngopi. Nuang itu ya. Sikilnya tinggal ditambahin kan kupak-kupak cek. Terus sebelah itu dulu 3 es extra jos loh jadi. Ini bekal untuk Kenzo. Nah, ini kita masih pakai cemani balap soalnya mobil perang kita si Gudel masih opname di bengkel. Terus kalau pada nanya, "Kak, kok naiknya mobil Matic?" Ini kita cuma dipinjemin. Cuman fasilitas. Syukur-syukur masih dipinjemin. Ini namanya piknik. Cukup 5:18 kita masih di area Gempol. Mungkin kira-kira 2-3 jam lagi kita baru sampai Lumajang. Kita nginepnya di Lumajang yang ada penginapan yang proper lah. Singkat cerita, pokoknya malam kita langsung sampai ke penginapan. Terus masak-masak lagi. Pokoknya kita penuhin semua kebutuhan nutrisi sebelum persiapan naik gunung. Terus makan-makan lagi. Pokoknya caranya cuma makan-makan terus. Ini tadi slice kita teriyaki yang masak Ya. master. Ya.
Kalau ini tadi Amin yang masak. Nah, ini sambelnya master nih, enak nih. Sambel kesalahan nih. Sambal antik. Sambal antik, bumbu lodeh malah diulek. Wih, mantep ini. Bangun. Bangun. Aduh, manis-manisnya kalau bubuk. Jangan nek tangi nganyeli tenan. Bisa buka sendiri. Oh, lu. Tangi. Aduh, manis-manisnya ini kalau pada bubuk. Ya tangi. Selamat pagi tetangga. Selamat pagi. Cuacanya mendung. Mendung. Mendung gloomy. Ora yo berawan. Widih. Ada. Masak apa ini Mas? Tumis kacang panjang. Masakan itu mulu menunya. Favorit tuh. Favorit. Mandatory. Madang pung. Nih masak zaman Majapahit ya Mas, pakai Ya. gituan. Memberdayakan apa yang ada di alam. Kenapa? Saya Arya. Dia gantung musik. Oh iya, ini dapat proyek apa Mas? Itu bikin kolam. Bikin kolam, Iya. kolam cupang apa lele? Request Mas, micinnya yang banyak. Kenapa harus banyak? Wah, micinnya itu yang bikin. Micin tuh minyak cinta. Ya. Kok iso? Ini gimana ini? Chefnya shelter order ini. Kayaknya gagal nih. Biasa awalannya gitu. Kelet. Kadang aku bingung ini tuh channel pendakian apa channel masak-masak makan-makan oh isinya gur masak, mangan, sambat. Numis. Pokoknya menu kita mah gitu-gitu aja, nggak boleh nanti. Tapi favorit. Selesai sarapan lanjut kita packing barang-barang ke Cemani Balap. Wis pokoknya mobil ini tuh sakti banget pokoknya. Isu-isu wis do jajan gorengan, aku wis kosong. Aku masih intermittent fasting. Mbak. Apa? Enak nih. Apa? Enak apa? Ya jangan anak kecil ya. Cocok. Aku lah cocok masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Nah kamu aja SD kelas 1 umur 12 tahun. Masuk SD kelas 1 umur 12 tahun. Aman kawan-kawan. Penuhnya perjalanan muatan. Wow, coba. Wah, itu dia Lamongan. Kok menggagahkan gitu? Cerah. Full panas. Tanjaannya es krim. Lamongan. Kuat. Nih, jangan sampai kejadian sebelah rangan kejadian Amin nyangkut di belakang. Harus ngesel. Karo mukul-mukul kursi kan. Lagi itu skenario doang. Ya, kita udah sampai di sekitar titik start pendakian. Kita baru mau mulai packingnya sekarang. Karena itu belum dibuka dari kemarin. Kita akan packingnya sekarang, terus habis itu nanti mobil parkir bawah. Jadi kita itu sampai lokasi itu jam 10 pagi dan hawanya tuh panas banget. Soalnya ketinggiannya di 447 mdpl. Terus ya udah kita akhirnya milih untuk packing santai, gabut, males-malesan, mainan ayam. Iki ayam pukalkun aku ya radong. Pokoknya sampai kadar panasnya duniawi ini tuh menurun. Micin tetap nomor 1. Cheating day. Nggak ada cheating day, emang tiap hari begini. Ngomong apa tapi? Berapa itu tasnya? 18.
Tumben. Tumben berat banget ya, Vin. Tumben berat. Kok cuma 18? Tapi kan jalannya cuma dikit. Coba 18 naik penanggungan. Dipait tuh meneh. 18 di sini jajan. Pokoknya salah, Vin. Pokoknya salah. Pokoknya salah. Coba 18 naiknya perahu. Ini siapa nih? Punya siapa nih? Perahu ya malah 25. Pak Tri. Dari minus ya, Mas? 12 dah, 12. 12 punya master. Berapa, Min? Bentar, Min. Tak pegangin kok, Min. 9 gram. 9 gram. Rusak timbangan. Bener iki, Master. Emas ya, itu isinya emas ya? Ulang ya. Berapa? 24. Berat tuh. 24,5. Ini apa ini rajanya? Ini rajanya. Semangkanya ini. Ini 15. Dari 0 ya. Berapa nih, Min? 38. Wah, 38. 38. Overwin jangan over. Mengurangi beban over iki. Itu kan tempat kerja, tripod. Tripod. Air. Apa tripod ya? Air sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi bisa masuk apa enggak harus tak pack ulang lagi. Bisa lah air lah. 2 lagi lah. Sekarang kita timbang ulang. Nah, 35 lah. 5. 35 udah sesuai. 35 lumayan. Nggonku. Mana tahu cuma 12. 19. 19. 19. Oh, Sik, tak foto sini. 22. 22 ya, Adip ya. Kok ini Adip kan packing pempek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang yang sangat terik ini, tapi sudah mulai mendung di bulan Januari yang seharusnya kita libur. Tapi saya memaksa kalian memang untuk berkumpul kembali bersama The Slack Riker. Harusnya kita libur ya sampai Lebaran. Tapi karena kita ada suatu hal yang harus dibicarakan, rapat besar nanti di atas. Jadi saya memaksa kalian memang untuk sekali lagi mendaki gunung sebelum bulan puasa. Dan tujuan kita kali ini adalah Gunung Lamongan, walaupun sebenarnya kita harusnya ke Semeru ya. Tapi Semeru ingkar janji seperti biasa. Seperti biasa. ingkar janji. Iya. Jadi sekarang jam 12.35. Mari kita zel-zel lebih dulu nggak sih? Yel dong. Tapi aku pengen ada Septian deh di video. Mas, Iya. minta tolong. Jel-jel nih. Loh iya. Oh iya ya, berdoa deng. Sorry, berdoa dulu. Balik lagi ke posisi. Iya. Aku pengen ada Masep sih di sini. Komplitan kali ini seluruh tim inti. The Slack Riker. Tim inti bukan sih? Belum. Oh belum. Saya masih magang. Oh, aku masih magang. Wah. Magang pang sih. Magang pang. Kita emang internship itu 1 tahun nggak cukup. Belum ada setahun ya? Iya, berdoa dulu kali ya. Berdoa dulu. Sesuai dengan Kekuatan masing-masing. Betul. Kekuatan iman masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga kita diberi kelancaran. Amin. Kali ini kita mungkin bisa dibilang agak santai ya untuk sampai ke lokasi camp, mungkin 1 sampai 2 jam. katanya tadi 2 jam. Nggak tahu, 1 sampai 2 jam. Paling lama. Paling lama. Iya. Ini soalnya kita masih ada agenda rapat yang nanti akan kita kalian juga nanti ikut rapat nanti kalian ini kita ajak juga, makanya ini edisi spesial rapat geden. Madang geden. Rapat geden, makanya kita bawa tasnya kenapa besar soalnya nanti itu madang geden syukuran. Enggak syukuran, ngombe geden. ngombe geden. Oke, kita yel dulu. Kamu dong Sep, yang teriak Sep, sekali Sep. Oke, siap semua. Iya. Yuk. The Slack Riker. Ora kober. Oke. Ora koper ya, guys. Mas Adit. Loncengnya mantap itu. Awas telek. Nah, jadi pihak pengurus jalur ini lagi ada urusan yang nggak bisa ditinggalin. Tapi kita udah komunikasi via WA dan untuk registrasi tertulis akan kita urus pas turun.
masih jalan kebun landai, panas banget. Atas. Nyocos. Nyamuk. Ternyata. Susur kebun Simbah. Padahal Simbahku kurang di kebun. Panas sih. Lumayan. Sanap. Iya. Sovel lagi. Oh iya. Apanya kalau nemon? Iya. Septian menyala banget ya oren-oren. Diklat. Sanap. Siswa. Siap. Siap. Aduh. Jadi kalau mau partner bisnis itu kan aku ada nomor admin, bukan aku yang megang. Nah, itu aku sengaja pesen nomor yang belakangnya 3676. Karena memang aku suka dengan Semeru. Dan aku dengan sengaja order nomor 3676. Sikil ora. Maksudnya aku tuh nggak mau megang pakai tanganku. Jadi tak rata ini. Pengusir nyamuk itu kan sebenarnya intinya cuma di aromanya, bukan di surface-nya. Kang, Banyak nyamuk cuy. rai. Ya. Pakai enggak nih? Pengusir nyamuk itu cuma aromanya, bukan bahannya. Belakang buat ya. Oh ya, ada seageti ya. Lagi yang belakang. Satu aja. Mukamu. Satu aja. Enggak. Ih, coba ulangi. Pap, kapok. Ingat ya teman-teman, naik gunung yang di bawah 2000 itu memiliki tantangan dan challenge tersendiri, dan gunung 2000 kita yang lumayan bikin kita belajar itu Muria ya. Yang pertama bikin kita belajar ternyata ada teknik-teknik yang berbeda ketika kita mendaki gunung di bawah 2000, terutama yang startnya Pendek. ya di bawah 1000. Misalnya kayak kemarin kita di Penanggungan juga kita bawa ini kan penyemprot penghilang nyamuk-nyamuk. Terus harus tahu bahwa kita harus bawa air banyak. Wajib. Soalnya banyak gabutnya. Wah. Setelah kita dimanjakan oleh jalur landai sebanyak berapa ini, kurang lebih kita jalannya udah sekitar 1 km ternyata di jalan landai. Sekarang kita bertemu dengan batu. Inilah yang titik awal kayaknya ya, titik awal mulai dari jalur perusak sepatu khas Lemongan. Titik awalnya dari sini, terus nanti naik, terus ada Watu Telek. Setelah Watu Telek, Watu Gede, tempat kita akan camp. Bonus master. Bonus. Ayo bareng-bareng. Biar kelihatan. Wah. Takut ada pacet aku. Ini masih setelah itu kayak gini terus, Fik. Datar, Mbak. Oh, ini datar lagi. Hah? Ngapusi. Wah, ngapusi loh. Jalurnya baru ternyata. Oh, jalurnya baru. Iya, ini beda sama yang aku dulu naik. Nah, Wafik udah pernah kesini dan dia manusia tercepat yang pernah TikTok Lemongan. Ada di Strava. Ada Monggo buktinya. dicek. Dapat hadiah apa, Fik? Dapat gorengan. Pisang Pak Fik. Sing. Cepet. Selamat ya. Apa? Itu dia apa? Gunungnya. Mana? Gunung ini. Itu sisi kiri. Wah. Ya Allah. Gunungnya masih jauh. Ini belum gunung ini. Ini belum gunung. Masih susur kebun. Wow. Elevasinya pasti sangat dahsyat.
Nah, jadi inilah keunikan dari pendakian Gunung Lamongan. Titik awal pendakiannya itu jaraknya masih jauh ya dari Gunung Lamongan sendiri. Masih sekitar 2 km lebih untuk mencapai lereng gunungnya. Dan nanti lokasi target camp kita, pos 2 Watu Gede, itu yang merupakan bagian dari lereng Gunung Lamongan. Makanya ini nanti jalurnya cenderung landai terus sampai pos 2, ya kurang lebih kayak susur hutan gitulah. Tapi besok pas summit, jangan ditanya wes, tonton aja pokoknya sampai selesai, dijamin seru. Ini kayak lagi petualangan tuh, tujuannya kayak masih jauh banget tapi kita masih susur-susur gitu loh, jambangan. Nggak jadi naik ke Semeru nggak apa-apa, kita naik ke miniatur. Susur kebon. Mantan aja aku buang apalagi sampah. Kok satu? Ini kok berhenti. Ngaduh. Wah, enak ya. Lah, dari sini kita nggak dapet angin ya dong. Iya, makanya. Yuk. Oh, iki wit siji. Kayaknya nang peta resmi iki wit siji. Oh ya wis. Berarti ini wit siji. Tapi yang manakah wit sijinya yang beda sendiri? Ini sama baru ini. Ini yang beda sendiri ya. Oh ini. Oh. Pakai kain merah. Landai lagi ternyata. Katanya ini udah setengah perjalanan menuju tempat pos kita ngecamp. Berarti masih jauh banget. Kayaknya setengah lebih kayaknya. Iya Mas Sep, benar sekali. Ternyata dari Wit Siji itu adalah salah satu patokan bahwa kita sudah kira-kira setengah perjalanan menuju pos 2. Dan dari Wit Siji ini jalurnya udah mulai bebatuan vulkanik ya. Makanya jalur Gunung Lamongan ini sering disebut sebagai jalur perusak sepatu. Aduh. Panasnya yang bikin ngos-ngosan. Semuk. Mendung tapi gerah. Gerah banget. Gak ada angin. Lembab. Daerah sana Bromo, Semeru hujan. Pantesan Gunung Semeru ditutup karena alasannya cuaca buruk. Tapi kenapa pengumuman perpanjang penutupannya H-3 sebelum buka? Padahal prediksi cuaca itu sudah bisa dibaca dari 2 minggu sebelumnya. Meskipun nggak akurat ya, tapi setidaknya kan bisa jadi acuan. Nggak jadi Semeru kita. Ngerakum, nggak jadi ngerakum. Ternyata bagus banget nih. Lihat nih, hutannya masih sangat rapat ya. Kita jarang ya bisa lihat hutannya kayak jarak deket gitu ya. Biasanya kayak gini tuh bisa lihat di Sumatera, Kalimantan. Iya. Kalau gunung-gunung biasanya kita kan lihat bisa lihat hutan itu kayak jauh banget gitu loh. Terus kalau di Jawa Tengah atau di tempat lain kan sana itu mesti udah kelihatan kota. Atau kayak jurang. Ya. Ya jurang terus isi apa pohon. Kalau ini kayak deket banget kita lihatnya. Jauhnya itu nggak kelihatan Iya. pemukimannya kan. Itu kayak lagi di hutan Jurassic Amazon. Buset, belanja situ. Animal. Keren Lamongan. Kok iso? Animal. Iya, jadi posisi Gunung Lemongan ini terletak di antara Gunung Semeru dan Argopuro. Terus pemandangan yang kita lihat sekarang ini adalah deretan pegunungan Bromo, Tengger, Semeru. Soalnya kita pendakiannya itu start dari sisi barat Gunung Lemongan. Sampai kayak Kilimanjaro. Kan yang Kilimanjaro kan datar, jungle-jungle dulu.
kelihatan gunungnya. Tapi dulu lewat jalur mana? Aku lewat jalur anu. Kilimanjaro via Kelakah. Via mana? Anu, Kilimanjaro via mana? batas. Oh, enggak langganan Patak Banteng toh, Kilimanjaro via Patak Banteng. Kan beda view-nya. Wah, keren. Kok kelihatan full ya gunungnya. Bener-bener kayak susur hutan, tapi gunungnya masih di depan. Terus kayak we don't know what kind of mystery that lies within. Paham nggak? Jadi kayak there's something waiting in front of us, dan kita nggak tahu ada misteri apa. Kayak apa ya? Mengintimidasi gitu loh. Kita kayak lagi bertualang di suatu tempat yang kita benar-benar nggak tahu apa yang akan kita hadapi, kayak journey to the center of earth, kayak di film-film. Mungkin Watu Gede itu bukan kayak hitam. Yuk. Nah, di titiknya sekitaran sini, mungkin depan lagi kali. Enggak, Master pengen rest katanya. Di sini aja. Yang dulu mungkin rata-rata juga. Oh, lihat. Habis. Ya, ini kita sampai di kawasan Watu Telek. Bukan bermaksud berbicara kasar, tapi memang katanya batunya karena bentuknya seperti telek gitu, jadi kecil-kecil, merengkel-merengkel. Dan ini sebenarnya adalah kayak titik terakhir sebelum Watu Gede. Dan di sini view-nya lumayan bagus. Master request istirahat di Watu Telek. Kalem. Kalian nikmati pemandangan. Tumitnya kencengin. Ini harus bisa balancing. Habis kalau nggak itu barat-barat nih. Bokes. Bingung aku takut tasku rusak. Ini berapa? 18 kilo ya? 18 kilo nih, satu pundak. Ini namanya financial statement ini. Belinya di US termosnya. Ini termos Stanley khusus air dingin. Tak isi hydro koko, padahal lagi nggak di endorse. Cuman kalau naik gunung yang panas itu ternyata hydro koko itu sangat membantu. Ini tadi udah diisi es. Ukurannya 2 liter. Stanley. Jangan tanya harganya berapa. Ada yang mau? Dituang, jangan disedot. Yo, hujan. Ini lewat. Lewat setengah jam. Ya lewatnya bareng. Lewatnya bareng nih oke. Aja lewat. Keren. Aku. Coba mana fansnya Master, ayo pada komen. Ciwi-ciwi yang range usia matang dan mandiri ya, kalau bisa. Loh, namanya buka rezeki itu kan bisa ngerejekin yang lain. Cek etalase 7. Check out yang gigi kuning. Petir. Yo. Weh, hati-hati Mas Adit. Ya. Yo, jam 2:10 kita lanjut langsung ke Watu Gede. Habis ini sekitar 400 meter ya, Sat? Sekitar 400 meter. Tapi enggak nanjak. Mana itu? Stop.
kecil. Sekarang kita lagi benar-benar masuk ke hutan. Terus turunan. Wow, ada sarang abal-abal. Ini nih, katanya udah mulai deket nih. Ini kayaknya kita udah mau 2 jam. By the way, The Slacker Hiker punya kaos merchandise. Ada yang lengan panjang, ada juga yang lengan pendek. Pokoknya cakep banget ini kalau dilihat. Terus kita juga ada shirt bahan quick dry yang cepat kering, menyerap keringat, ringan, cocok untuk naik gunung maupun running. Kalian bisa langsung aja check out di Shopee maupun Tokopedia The Slacker Hiker. Terima kasih. Wow. Aduh, pas banget hujan kita nyampe Watu Gede. Kita camp di sini. Akhirnya baru cuman sanyuan. Ini nih orang ini nih ngajak istirahat tadi. Orang tinggal sanyuan. Kan nggak tahu. Palem. Namanya juga bertualang. Tuh cuma lewat doang. Lewat doang. Lewatnya 2 jam. Lewatnya Pak. Ya, kita keos dulu. Watu Gede, jam 14.22. Ternyata cuma 12 menit. Yuk. Let's go. Kita berpetualang lagi. Ih, seru banget sih. Kaleng ini. Seneng Harus kan? bisa sapset dalam segala apapun itu. Kuat ngangkat. Woi, kuat. Kena nganu. Itu lagi ngerekam, Master. Sini, saya halo dulu. Halo buat Mbah Badri ya. Yang ada di Semorong. Ya selalu juga. Lalu. Ada yang mau titip salam lagi? Buat Mbak Supri. Mbak Supri. Berbabu kapan? Buka. Nah, aku menanti loh. Padahal ya enggak ke situ. Menanti dibuka aja. Asik. Bagian mau titip salam buat siapa? Pak Lili. Buat Pak Lili Kaliangkrek. Pak Lili Kaliangkrek. Oh. Udah lama nggak main ke sana saya. Wah, kode ini. Apakah kita harus jalan-jalan? Mbak Amin, sini agak dekat, nggak kelihatan. Mbak Amin mau titip salam buat siapa? Salam untuk saudara-saudara yang ada di Nusantara. Barang-barangnya diamankan. Harus spesifik. Iya, posisi lagi. Aku batu nggak masalah, aku pakai matras Tio kok. Tenda udah berdiri semua, belum pasang flysheet, hujannya makin menjadi-jadi. Ya kurang lebih inilah resiko mendaki di bulan Januari. Hujan sehari-hari. Nah kalau kondisi hujan kayak gini harus gerak cepet ya. Mas Sep bikin parit biar air dari jalur nggak kena ke tenda. Terus Master juga bikin parit untuk sekitaran tenda. Dan Amin langsung ngupas ndok asin. Hujan pun tidak menghalangi untuk walwel. Enak ini. Min, kamu basah banget. Ndok asin. Walwel. Apa ya? Bendungan dong. Wih. Aliran. Itu biar nggak ngalir ke kita ya? Tadi deras banget. Susah. Pasien kecil-kecil itu jadi langsung dangkal gitu loh. Angel. Angel. Biasanya kan tanah liat gitu. Heeh. Nah ini tanah pasir. Padahal bawa Tramontina. Ya. Bawa air sebanyak ini, dikasih air sama Allah sebanyak ini. Gimana dong? Nah. Nih, bawa payung. Sekarang bawa payung kalau aku wajib. Mau kemarau, mau panas, mau hujan, pokoknya aku bawa payung. Kalau kemarau bisa melindungi dari sinar UV yang merusak wajah, kalau hujan ya kayak gini bisa buat bantu ngonten.
Lanjut pasang flysheet. Kalau ada yang nanya, kok nggak pasang flysheet dulu baru tenda? Bro, tadi pas pasang tenda belum hujan terus. Yang penting semua barang kita aman dulu di dalam tenda. Dan pasang flysheet itu lama loh. Apalagi lokasinya nggak banyak pohon ya di sekitaran tenda. Jadi situ kalem aja sambil nonton, oke? Yang penting terima beres. Ini aku jadi tiang flysheet di tengah biar flysheetnya nggak tergenang air. Olahraga ben kuat ngene iki. Nge-gym upper day shoulder press. Penak neng omah to. Ngapain tuh takut sandal? Flysheet udah terpasang dengan aman. Seperti biasa aku bikin mie dulu buat bareng-bareng. Karena kalau dingin dan hujan tuh tubuh bakal ngabisin energi lebih banyak untuk menahan rasa dingin. Terus ini level tertinggi ketakutanku ketika di gunung itu terjadi ya selama hujan sore hari ini, yaitu banyak petir. Takut, aku tuh paling takut sama petir. P3K, pertolongan pertama pada kelaparan. Min, Indomie topping bakpia. Indomie topping bakpia rasa durian. Mantep itu. Makan mie karo kremes. Soto koya. Mie rebus Ada koyanya. Lihat nih bentuknya nih. Ini ada kremesnya enak. Mbak asin nanti. Tambah asin. Rasanya lentruk begitu. Mie topping. Tambah Cacak. Mbak ada kalau kamu udah asin, jadinya yang makan kamu kalau Nggak makan telur, nggak makan telur. Ih, sekte apa itu? Ih. Nggak enak. Ditambah. Enak mau ngeleh. enak. Kita buang wae. Oh iya, kok ya. Dikit. Dah. Joniru enak. Enggak. Pokoknya enggak red flag. Kamu cowok red flag. Enak sih bener nih. Cowok red flag. Kan aku bilang, aku tuh bingung. Ini tuh channel pendakian apa channel makan-makan apa channel mukbang kok isinya gurmangan terus. Pokoknya konten selama di camp kita cuma makan-makan sebelum nanti malam kita bakal ada rapat besar. Ayo, apa tuh? Wih, menu kita cemilan sore berprotein. Mandatory. Iya. Aku soalnya sekarang tiap hari minimal makan telur itu harus 3 minimal. Pakai kuningnya. Kuning itu menyehatkan, nggak berbahaya. Karena kuning telur itu sangat sehat, menyehatkan otak. Tapi cuma bikin 2, soalnya tadi udah Indomie. Oke, kita sore ini nyemil telur omega setengah matang. Iya, aku harus omega. Wis, ini. Aduh, meleleh. Ini campuran apa, Mas? Itu Rumput laut. rumput laut, kapal laut. Budi Siregar. Mantap. Gimana? Telur setengah matang Enak timing. banget, Mbak Ugi. Iyalah, Sangat perfect. profesional loh bendino mandok setengah matang. Pulang gym aku langsung bikin telur setengah matang. Cuma desain 1. Sadis. Walwel. Apa nggak suka ya? Kamu gitu sih, Min?
Enggak, kalau telur omega enggak amis. Ya amis kalau telur biasa. Ini cemilan soreku kalau di rumah. Aku lebih pilih setengah matang karena lebih gampang nelennya. Kalau matang seret kuningnya nelennya. Kebutuhan protein gue tuh sehari minimal 50 gram. Makanya aku kalau setiap naik gunung tuh kalian perhatiin selalu bawa daging. Meskipun menunya itu aja, karena aku malas mikir. Bleh. Orang dicampur sawi ya. Aneh-aneh. Mantap. Diperbaiki proteinmu, nutrisi kamu tuh malnutrisi yo. Malnutrisi. Bisa mangan. Dina ping 3 wis bersyukur Mbak aku. Makan siang udah, cemilan sore udah, sekarang kita makan malam pakai bakso. Wes, deloken iki ngono sekte apa meneh iki? Pokoke men aneh-aneh iki selerane wong-wongan iki. Adip makan pakai mie mentah sama kuah bakso. Baru kali ini aku lihat orang makan bakso pakai mie mentah. Disiram meneh to, Dip. Siram meneh. Kasih becek. Apa lu enggak doyan sayur? Doyan. Tapi nek sawi sama bakso enggak. Cuman lagi enggak mau. Oh, diet nggak makan sayur mana ada, itu mah diet orang sakit itu. Dietnya bikin sakit. Harusnya tuh kita tuh sebenarnya masih ada menu satu lagi, harusnya malam ini tuh makan rawon, tapi udah kenyang dari tadi nggak nyang terus. Mandek. Mandek apalagi Amin, Tadi sebelum ada lampu itu Mas Amin nggak berhenti. parah. Setelah ada lampu itu nggak berani makan banyak. Apalagi setelah kameranya on, apalagi setelah kamu pada nonton ini langsung. Ayo coba di absen satu-satu, mana yang tambah lemu, mana yang tambah kurus. Di absen satu-satu. Pakai itu, pakai jaket. Hobi makan. Hobi saya walbel. Enak deh, maksimal. Ini kriuk. Penasaran ya kamu? Abang minta, icip. Icip tapi kok kemproh banget ya. Kamu ngerti idenya brilian, jadi sesuk master melu-melu toh. Gak enak, jangan. Daripada kamu kena red flag kamu master. Iya, cowok red flag. Oke, lanjut ke inti acara malam ini yaitu rapat besar. Iya, jadi ini tuh kan memang pendakiannya sangat mendadak ya, harus disegerakan gitu. Pokoknya harus di bulan Januari ini karena ada berita yang cukup besar bagi tim The Slacker Hiker. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Sep. Oke, sebelumnya ini kickstart ini kan baru mulai 2025 kan. Ini sebenarnya pendakian awal lah, biar kita semua semakin semangat buat ngonten. Emang belum tahu ya semuanya ya? Nggak. Kurang ngerti. Nggak ada yang tak Berarti ceritain. bagus kalau belum tahu. Pertama kalinya saya ucapkan terima kasih karena teman-teman akhirnya bisa hadir semua untuk berkumpul dalam pendakian gunung yang katanya Uki serba dadakan ini, dan akhirnya jadi juga. Awalnya sih sebenarnya saya nggak tahu kalau kita akan ngumpul di sini ya, karena plan awalnya kita ke mana? Ke Sana. sebelah, Semeru. ke sebelah. Ke Cuma Semeru. kita akhirnya bergeser ke timur. Jadi Uki itu melabeli pendakian kita itu rapat besar. Padahal bukan rapat sebenarnya. Mungkin karena akan ada perubahan yang lumayan cukup besar di 2025. Bagian dari perjalanan lah. Waktunya sekarang aja terjadinya. Jadi kemungkinan besar saya akan jarang menemani teman-teman untuk melakukan pendakian. Februari saya akan pindah ke Nyalek jadi Jakarta. presiden. Ke Depok. Sebenarnya saya nggak mau bilang ini pamit karena ya kemungkinan besar saya masih akan mengusahakan mendaki bareng teman-teman. Cuma mungkin ada banyak hal yang bisa jadi saya harus pamit, nggak bisa. Semakin sering bolos lah saya, semakin sering bolos dan pamit karena kewajiban lain yang harus saya jalani. Mungkin lebih baik saya dari awal mungkin minta izin kalau nggak bisa sewaktu-waktu, bantuin teman-teman lagi, khususnya membackup video dan membantu menenteng kamera yang berat itu. Kilo. Lensa yang berat itu. Lensa yang berat itu fake. Dengarkan.
kalau bilang rapat besar enggak, rapat pamitan enggak, cuma saya akan minta izin untuk kedepannya. Saya banyak izin yang nggak bisa gabung gitu, tapi akan saya usahakan untuk gabung. Sebenarnya berat sih, itu pilihan yang berat, salah satu pilihan yang berat dalam hidup, terutama sama Uki sama Adip kan. Udah 2012 hitungannya berarti udah 13 tahun lebih kita naik gunung bareng. Dan 2016 Uki bikin The Slacker Hiker, aku sama Adip mengekor di belakangnya. Kalau ngomongin kenangannya, itu salah satu kenangan yang nggak akan, bahkan tiap momen tuh nggak pernah saya lupain. Apalagi besok ketika harus melihat video itu mesti akan sedih gitu kalau misalnya nggak bisa ikut lagi. Ya meskipun kemarin aku ngobrol sama Uki tetap welcome sama saya, kapan sewaktu-waktu bisa ikut, tetap menjadi prioritas katanya Uki. Ya terima kasih sih sebenarnya, itu terima kasih bahwa ternyata Slacker Hiker itu memposisikan saya sebagai keluarga gitu. Jadi semuanya juga nganggapnya keluarga ya teman-teman. Keluarga ya. Keluarga. Beda bapak. Saudaraku. Jadi makanya nggak ada istilah resign atau cuti, karena Nggak keluarga. Nggak ada. Kalau ada istilah resign berarti kamu nggak nganggap kita keluarga. Iya, makanya nggak ada istilah resign atau perpisahan. Jadi ibaratnya itu dalam satu keluarga itu mungkin lagi merantau kan. Iya, merantau. PKL. Dan kalau merantau itu kan sewaktu-waktu kangen bisa balik kan. Nah, aku juga Jadi- kemarin pas ngobrol sama Mas Sep juga udah bilang kalau aku setiap ngadain trip tetap akan ngabari. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa ikut juga nggak apa-apa. Yang jelas aku tetap ngabari. Walaupun Adip jarang ikut, tetap saya kabari terus kok. Selalu saya kabarin. Dan saya bersyukurnya sih karena ada Wafik juga sekarang. Ternyata timingnya Tepat. mengajak Wafik kembali. Jadi kan kemarin timingnya Wafik pas internship temanya. kan, baru magang katanya. Saya magang 2 tahun. Magang 2 tahun. 2 tahun Pak Fik? Iya. Terasa udah 2 tahun. Udah 2 tahun, mana ada 2 tahun. Kalau juga makan 2 tahun. Kan dari 2024 ke 25 ya, Fik ya? Barangkali Mas Wafik mau ada kata-kata untuk Mas Sep. Iya. Selamat berjuang Di tempat kerasnya. yang berbeda. Tempat yang Di berbeda, kerasnya ngeri ibu banget kota. nih. Sehat-sehat Mas Sep. Iya. Besok saya kalau liburan trip ke perahu aja deh sama Master. Nah, bisa. Nanti kamu dikasih saya rasa lontong loh. Sama telur dadar. Kayak orang-orang Jakarta meeting point Wonosobo. Waiting for base camp. Meeting point Cawang Uki. Ah, Mas Adip. Apa ya? Yang penting kejar cita-citamu, jangan lupa. Enggak sih, dari kemarin saya juga ngejar cita-cita deh. Ya, jangan sampai lupakan kita gitu. Semua tetap berjalan. Iya. Tapi kamu sebenarnya udah tahu belum? Ya, nggak ngerti ya. Udah belum tahu kan? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tak kasih tahu. Kira itu mau rollingan gitu. Rollingan tuh gimana? Aku jadi porter. Mas Amin yang megang kamera. Oke, ini jadi apa ini? Ini jadi ini. Yang nerbangin drone. Wah, ini rolling, Adip jadi hostnya. Bosnya. Kamu jadi host, Dip. Gitu ya. Itu biar skill kita itu bisa Skillnya. berkembang. Sebenarnya Skillnya. bukan semi rolling sih, tapi kamu naik kelas sih, Bek. Iya. Jatuhnya. Jadi sekarang kalau misalnya Udah internship lagi. kalau Septian nggak ikut, kamu jadi videografer. Double. Kameramen. Karena kayaknya Wafik magang kayaknya nggak pernah bolos deh, dia bisa terus deh kayaknya. Dipaksa mbak. Aku resign. Sampai dodolan alpukatnya ditinggal. Padahal lagi top-topnya waktu Iya. jualan alpukat. Jadi di next pendakian, teman-teman kalau Septian nggak ikut, Iya. Wafik jadi kameramen atau videografer utama. Double apa? double kamera. Kalian dua gini. Kalau selama ini kan Mas Sep videografer utama, Wafik itu pas magangnya fotografer iya, jadi videografer tapi yang kedua sama bikin reels behind the scene. Buset, berat itu. Banyak juga itu. Enggak, kalau besok kalau misalnya kamu udah jadi videografer nggak perlu mentingin yang lain, itu masih ada backup yang ono. Amin yang bikin real. Amin yang bikin real behind the scene buat Slacker Hiker kan, tapi muka kita kotak-kotak semua ya. Dan apa kentung kan itu. Udah enggak. Patah-patah.
Patah-patah. Ini lu jangan ngebully Wafik lagi loh kalau pas dia lagi jadi utama loh. Wah, tapi tetep ya Tetap nyamuk. yang paling muda. Ya, tetap. Lanjut apa? Air mata kurang, air mata. Iya. Kurang Makasih Mas Sep ya. Aku nggak sedih sih karena Iya. bersama keluarga semua jadi Alhamdulillah. nggak sedih. Udah semakin yakin karena aku yakin kalian bisa. Makasih Mas Sep. Ambil ngomong bareng-bareng 1, 2, 3. Makasih Mas Sep. Terima kasih semua keluargaku di The Slacker. yang penting pada sehat. Sehat. Dah. Next time Adip yang klarifikasi. Kenapa nggak pernah ikut? Nggak, Coba. Oh, rahasia itu, rahasia. Oke, sampai jumpa besok pagi. Dadah. Udah. Pecat ya, Tip. Nggak, udah dong, ojo. Bahaya. Ojo. Miau. Sambal ulek Cak Dip. Sekali agrek. Asli Lamongan. Weh. Mecel Lamongan ini. Yo iya yo. Wah, kita di Gunung Lemongan kok nggak bikin pecel. Pecel Lamongan. Mantap. Hati-hati Tuh. cuci tangan. Ini ndok asin Yang kasinan. cak ter. Cak Mas. Cak Mas, double dong. Mas. Cak Mas dap. Ini rawon full lemak pakai daging slice. Ini daging slice-nya aku air fryer 20 menit sama 10 menit Pak ya. Tak bolak-balik 20 menit awal terus 10 menit. Tak air fryer terus ini kita bawa ke gunung. Wajib daging. Wajib daging. Wajib Next daging. coba pakai saikoro, Mbak. Saya kurang terlalu basah, banyak Oh. ininya lemaknya. Basah nggak bisa. Tapi keren ya. Di rumahku loh ada saikoro sekilo belum tak buka. Wah, Wis- itu wis sebulan. Rakanggu. harus diparani itu. Iya, rakanggu saya. Terlalu lemak buat aku. Mencoba membantu. Haline yo josik wae. Lu mulane tekan omah. Langsung aja nanti balik langsung sono. Kok tak oleh kan Pak Kerel. Selama belum kedatangan Mas Amin itu aman. Lah besok kan kedatangan Amin. Oh, mah dikandani. Iya, rawon cakmin nih piye? Cak Min. Terbaik. Kita makan daging buat sarapan biar awet kenyangnya. Jangan lupa kerupuk subur. Bawa dari Jogja, kerupuk terenak di Jogja. Subur. Perfect, perbaikan gizimu Fik. Aman. Sementara tercukupi. Sementara tercukupi. Wafik ini jadi atletnya Slacker buat coast to coast trail run 50K. Amin juga. Atlet Madang. Walwal. Lomba makan. Mau makan. Porsi. 50 Tak kira ini tadi view-nya langsung Semeru. Ternyata batu. Enggak makan banyak banget. Ini sekitar jam 7.35. Hujan. Ngantuk. Hujan masih Hujan. air. Puncaknya. Jalan kita masih. Kita jalan ke sana. Sekitar 2 kilometeran. Tapi nanjak. Pagi-pagi dan gula. Enggak. Aku nggak masih pagi nggak gula aku siang. Biar nggak ngantuk, kita makan gula. Gula marah ngantuk. Jam 7.46 kita akan menuju ke puncak kawah Lemongan. Kita sih ke puncak kawahnya ya, bukan ke titik tertingginya. Soalnya masih harus kayak mengelilingin gitu. Ini Watu Gede. Watu Gembut nih.
inilah satu-satunya lokasi camp yang ada di jalur Lemongan ya. Karena setelah ini jalurnya akan menyempit dan elevasinya akan cukup tinggi, jadi kita akan semi manjat gitu. Mungkin kayak Dempo, cuman kalau Dempo itu kan kayu, pepohonan, ini akan bebatuan dan kurang lebih mungkin estimasinya 2-3 jam gitu. Dan kita harap cuacanya cerah. Ini lihat. Enggak cerah, tapi kita berharap dikasih cuaca yang baik aja sih. Soalnya ini dari tadi kan dikit-dikit hujan, bukan hujan sih, kayak gerimis. Oke, kita zel-zel dulu nggak sih? Zel-zel. Ayo Patri. Ayo ini. Mas Adi kukunya panjang banget. Tapi jempolnya cuma setengah. Tunjukin lah jempol setengahmu, Dep. Mana? Dep. Satu, yang satu itu. Mana? Tunjukin jempol setengah. Dicari Ya, didodol ayam. 1, 2, 3. The Striker. Ora cover. Oke, let's go. Gerimis lagi nggak masalah. 749. Apa mau lihat jempolnya? Mau lihat gitu. Jempolnya dimakan ayam. Jempol setengahnya itu loh yang dimakan ayam. Kelingkingnya itu. Ternyata di sini ada lokasi camp juga naik. Terak-terakan. Lokasinya lebih bagus, Lebih aman lagi dari air. tapi terbuka. Nah, sebelah sana ada barisan gunung yang cukup memanjang, walaupun sebelah sana nggak kelihatan. Nah, itu adalah daerah Bromo Tengger Semeru yang kita harusnya ke sana. Tuh. Jadi ini tuh sebuah kompleks gitu kan, kompleks yang memanjang. Bromo Semeru, Lemongan, kemudian nanti di sebelah sana di seberang itu adalah Argopuro. Satu jajaran lah, satu kompleks gitu. Napas orang tua. Napas anak muda begini harusnya. Mengi, turun kucing. Napas anak kecil gitu kan. Pencet-pencet apa ya? Apa slide apa ya? Di slide ke kiri atau ke kanan? Wis, keren. Wah, ini buat konten ngetrail bagus ini. DJI. Gratisan kabeh. Ini gratis, drone gratis. Ini dipinjam boleh nggak Mbak besok ini? Boleh. Semua akan jalan pada waktunya. Rasanya masih lembab dan panas. Sanap. Ya, inilah keunikan dari Gunung Lemongan. Begitu kita melangkah memasuki area gunungnya, jalurnya benar-benar batuan vulkanik yang hitam, kayak lagi summit gunung berapi yang aktif. Kayak Rinjani, Slamet, Semeru. Ya, nyebut Semeru lagi. Duh, jadi nggak enak sama yang belum pernah. Tapi vegetasinya kalau di Gunung Lemongan ini masih sangat rimbun. Dan jalurnya bakal rimbun vegetasi sampai mendekati puncak. Baru tengok panas. Sumuk banget. Udah basah. Gak ada satu kata selain panas. Keringetnya. Berapa? Oh, mana pernah? Ini jalurnya kayak mau summit Slamet. Apa kerakal-kerakal batu pasir tajam. Nah, aku jadi lagi gabut, ngeditnya baru nyampe sini, terus kepikiran untuk cari foto Gunung Lemongan di masa lampau.
Dan akhirnya aku nemu foto Gunung Lamongan yang terpublish di tahun 1925. Di sini bisa kita lihat benar-benar teksturnya adalah pasir batu seperti summit Merapi. Ini batas vegetasi. Sebelah kanan Gunung Lamongan, sebelah kiri adalah Gunung Tarup. Dan kita summitnya dari arah sini. Tuh. Jadi ini kira-kira kurang lebih Gunung Lamongan 100 tahun yang lalu ya. Keren. Baru ini nih terlihat sebuah catatan yang sangat nyata perubahan morfologi sebuah gunung. Wah, omongane loh. Janis kayak wong pinter padahal yo. Ya oh. Nggak cuman sampai di situ aja, di sini aku juga nemu lukisan Chung Hun tahun 1853. Di sini ngelukisnya posisinya dari Ranu Klakah dan bisa kita lihat Gunung Lamongan tampak sangat aktif ya, karena memang ini masih aktif erupsi sampai tahun 1898. Dan di sini kalau dilihat mirip apa? Benar sekali, mirip Semeru, mirip Merapi ya. Makanya Gunung Lamongan itu sering disebut sebagai miniatur Semeru. Tuh, beda banget ya sama sekarang. Bahkan nggak semua orang tahu tentang Lamongan. Oke, sekarang saatnya lanjut ngedit. Kasihan ini Mas Adip udah petentengan dari tadi. Set. Wadah didau, basah keringetnya luar biasa. Sekowen sambatannya panas sumuk panas sumuk keringet. Dan sambat panas sambat. Wah, jogan. Kayak udan panas sambat. Oke, sekarang kita sampai di pos gerbang. Gerbangnya mana? Gerbang kan ini kali. Ini gerbang angin bukan sih sebutannya? Gerbang angin kan? Yang katanya sini mulai ada anginnya. Nanti setelah pos gerbang ini kalau nggak salah pos Guci ya, Guci yang ada sumber airnya. Setelah itu lanjut summit. Nah, jadi pos 3 ini berada di ketinggian sekitar 972 mdpl. Ya, betul sekali, posisinya masih di bawah 1000 mdpl ya. Makanya aku dari tadi tuh sambat kalau panas banget. Ngerekam, Sar? Ya. Kalian udah tahu belum kalau jalur Lamongan ini tuh dulu bukan jalur lama. Maksudnya di peta Belanda pun dulu belum ada jalur ini. Kalau Lamongan itu nggak ada aksesnya. Adanya ke Gunung Tarup. Tarup itu sebelah. Yang Baliknya puncaan berarti. balik ini. Gunung Tarup, Lamongan tua sebutannya lainnya. Kalau ini Lamongan muda. Boro-boro peta Belanda. Bahkan di peta RBI aja ini belum ada jalur pendakian Gunung Lamongan. Yang garis biru itu trek kita. Nah, kalau ada garis putus-putus di sebelah trek kita itu adalah batas kecamatan. Dan konon jalur Lamongan via Desa Papringan ini dirintis oleh almarhum Mbah Citro, pendiri Padepokan yang merupakan titik start dari pendakian kita. Inilah Gunung Lamongan Muda sebutannya. Konon di daerah sini tuh sering gempa loh. Gunung Lamongan dan sekitarnya. Iya, sering gempa lokal. Karena di sini tuh juga daerahnya tuh sangat unik. Gunung Lamongan ini kan gunung tipe sinderkon, silinder mengerucut ke atas. Tapi dia dikelilingi oleh banyak mar. 27 mar. Mar itu adalah kawah yang dangkal, terus dia melingkar. Kalau di sini sebutnya ranu itu. Bisa berisi air. Kalau berisi air jadi ranu. Tapi sebenarnya banyak juga yang melingkar ke sekitar sini tuh. Di sabana itu. Jadi dia set,
erupsi sekali udah terbentuk mar, kawah vulkanik dangkal. Maka itu jadi ada Ranu Bedali, Ranu Kelakah. Sebenarnya kamu perhatiin kan tadi kayak banyak bulut-bulut sabanah yang kamu tanya itu. Nah itu mar. Maka itu keunikan dari Lemongan. Nah, kalau kalian cek di Google Earth, di sekeliling Gunung Lemongan ada banyak banget mar dengan ciri bentuk konturnya melingkar. Ada yang terisi air terus jadi danau atau ranu, ada juga yang kering dan tumbuh vegetasi, bahkan dimanfaatkan jadi sawah. Pada intinya, aktivitas tektonik di area sekitar Gunung Lemongan ini sangat tinggi, bahkan sampai muncul 27 mar di masa lampau. Bisa dibayangin gak sih kayak meletup-meletup gitu di sekitar Gunung Lemongan? Wah, itu mengerikan sekali ya sebenarnya. Bersyukurlah kita hidup di era sekarang. Makanya gempa tektonik lokal di gunung area Lemongan itu sering terjadi. Bahkan November 2024 kemarin sempat terjadi gempa lokal di Desa Salak dekat Ranu Kembar. Suatu saat bisa terjadi lagi apa enggak? Nggak tahu Nggak sih. tahu ya. Jangan. Kalau ngomongin bisa ya tetap bisa karena gunung aktif. Ya makanya masih aktivitas di sini tuh kan sangat tinggi. Ya makanya ada gempa-gempa terus itu kan. Kayak banyak mar. Gitu. Marstri. Maret April. Oke, setelah pos 3 gerbang, itulah baru tanjakan Gunung Lamongan yang sebenar-benarnya. Jadi mungkin yang dimaksud gerbang itu gerbang tanjakan kali ya. Karena gradiennya atau kemiringan untuk mencapai puncak itu sekitar 52%. Intinya kalau udah di atas 30% itu artinya nanjak banget. Pokoknya, oh wow. Harusnya sih tadi istirahat di pos 3 malah bablas sok kuat ya kan, namanya juga nggak tahu gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita habis ini istirahat di tengah jalur kok. Kali-kali lah berhenti. Udah jangan 1,5 jam masa nggak berhenti. Plus panas kayak gini kita harus rehydrasi. Master, katamu melarat semkapmu kelihatan. Break dulu. Nah, meskipun kini dikenal sebagai Gunung Lemongan pakai huruf E, sebenarnya nama aslinya adalah Gunung Lamongan pakai huruf A. Di semua literasi dari zaman Belanda, peta RBI, jurnal-jurnal geologi, udah aku cek pakainya nama Lamongan, bukan Lemongan. Tapi ada dugaan bahwa namanya berubah jadi Lemongan karena penyesuaian dengan pelafalan lokal. Dan itu wajar terjadi. Jadi minta tolong nggak usah ada perdebatan lagi ya antara namanya Gunung Lamongan atau Lemongan. Aku tahu pasti di komen udah mulai banyak wush. Ini banyak sepatu bergelimpangan. Guci ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di pos 3 Guci. Sumber Guci. Ini dia modelnya dari resapan batu. Wah, no duitnya. Cuman di satu titik ini aja dia netes, makanya terus dibikin Guci, dipasang Guci nih, diinstal Guci. Ini sangat berharga ini. Minum ini. Nyoba ini aku. Hujan ini. Nggak ada bakterinya kan ini? Ada lah mbak. Ada. Salmonella. Enggak, salmonella. Enggak ada turuni daging ayam mentah lah. Oh, enak. Master mau coba? Jangan kena mulut, kan itu dicemplungin lagi. Seger sih. Jangan yang sebelumnya kena mulut ya Mas ya. Itu siapa kuwi? Kandhani. Benar-benar perjalanan summit dah kayak selamat. Tapi bedanya kalau selamat itu dia udah di OTW summit, udah terbuka. Ini kita masih di dalam hutan dan masih di ketinggian sekitar 1300 mdpl. Luar biasa. Gunung Lemongan, gunung seribuan, tapi challenge-nya mantap.
feelsnya mantap, rutenya juga mantap. Rute kemarin dari titik start sampai lokasi camp, terus sekarang dari camp ke summit itu bener-bener beda, berbanding terbalik. Ya kayak gini jalurnya Gunung Lemongan yang sering-sering disebut sebagai jalur perusak sepatu. Modelnya kayak apa ya, batu-batu angus tapi lumayan tajam-tajam. Pokoknya jangan sampai kepleset lah di daerah sini karena makin ke atas itu makin curam dan makin kasar batunya. Es krim. Pancaran es krim. Ini kalau boleh jujur-jujuran ya, Summit Pangrango sama Summit Lemongan lebih berat Summit Lemongan. Lemongan sih. Sorry. Beneran deh. Itu kayak lagi Summit Slamet, tapi panjang banget. Sama gerah. Gerah. By the way, The Slacker Hiker punya kaos merchandise, ada yang lengan panjang, ada juga yang lengan pendek. Pokoknya cakep banget ini kalau dilihat. Terus kita juga ada shirt bahan quick dry yang cepat kering, menyerap keringat, ringan, cocok untuk naik gunung maupun running. Kalian bisa langsung aja check out di Shopee maupun Tokopedia The Slacker Hiker. Terima kasih. Terlalu sadis jalur. Lagi udah cepet soalnya drone-nya udah terbang. Ini drone udah jalan duluan. Kobarkan api membaramu kawan. Wah, aku gimana itu nanti cara turunnya ya? Yang penting ke bawah. Serodotan. Nah, ini ada batu yang sangat besar, posisinya di sebelah kanan jalur. Ini adalah tanda bahwa kita sekarang tepat berada di bawah puncak kawah Gunung Lemongan. Tinggal ke sana, nyampe. Wah, berat banget. Berat. Summit Lemongan berat. Panasnya yang bikin berat. Jalurnya juga. Belum lagi ngerusak sepatu. Banyak banget kita lihat korban sepatu bergelimpangan di sepanjang jalur. Pastikan sepatu kalian sehat, tepat, jangan cuma pakai kanvas doang. Dijamin hancur. Semangat kawanku. Apakah sudah dekat? Sudah. Apakah ini dia puncak kawah. Wow. Wow. Akhirnya perjuangan yang sangat meneteskan keringat. Udah nggak meneteskan lagi, mengucurkan keringat ya. Ini kalian nggak ada yang mau kesini? Iyalah. Sana dulu. Wah, malah duduk-duduk. Info dulu, sini dulu. Saudaraku, kemari saudaraku. Saudaraku, ayo. Iya, Lemongan. ini harusnya yang megang Wafik dong. Iya dong. Sini, pegang. Kan Wafik yang udah pernah. Akhirnya kita sampai di puncak kawah Gunung Lemongan bersama tim inti The Slacker Hiker dalam rangka memberangkatkan Septian merantau. Bagi kualitas hidup yang lebih baik. Iya. Selamat Septian.
Semoga di kehidupan selanjutnya, the next level kita bertemu. Salah ya? Lanjut lagi. Enggak, ini gimana dong bahasanya? Reinkarnasi dong. Oh salah, enggak maksudnya Selanjutnya kita naik gunung lagi enggak, dong. di langkah kehidupan selanjutnya, pokoknya semoga semuanya dilancarkan. Amin. Ya, kita semua mengikhlaskan semua. Kok mengikhlaskan? Enggak. Kita saya ya, kami memberikan restu, terbaik lah. ya restu yang sangat besar untuk kamu memulai langkah yang lebih besar lagi, dengan tujuan yang lebih besar dan dengan pencapaian hidup yang lebih besar lagi. Amin ya robbal alamin. Amin. Kalau sukses jangan lupa utangannya. Ya. Amin. Kalau udah sukses jangan lupa kita boleh ngutang. Seenggaknya makan sop kambing. Nah, oh minimal ini turun gunung kita ditraktir Septian sop kaki. Iya, Pak Jogja sop kaki kambing sih kata gua teh. Mantep itu, aku kangen itu. Mantep itu. Kok sampai Jogja mbak, nggak sampai Solo atau Makanya kamu ikut sampai Jogja. Jadi yo. Sekali-sekali tak tumpak ke KRL. Aduh. Tahu dah. Berarti kita ini harus Sop kaki kambing. Oke. Septian, ada kata-kata? Tidak? Sudah cukup? Oke. kata-kata hari ini. Kata terakhir. Makasih Mas Sep. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Oke. Saya bintang tamu ya. Gestar. Sukses. Saya jadi bintang tamu di pendakian berikutnya. Oke. Set. Ya. Puncak Lemongan. Lebih banyak lagi dong. Woi. Septian yang ngomong. Apa 1, iki? 2, 3. The Slacker. Ora kabar. Penjelasannya nanti habis ini. Puncak Lemongan bikin keder. Ya, jadi inilah Gunung Lemongan dan sekarang kita posisinya ada di puncak kawah. Karena titik tertingginya sebenarnya di sebelah sana, di seberang situ. Inilah kawah Gunung Lemongan dan cukup unik ya. Ini kawahnya itu masih sangat lebat dengan vegetasi. Dan keunikan dari Gunung Lemongan sendiri adalah dia adalah salah satu gunung berapi dengan ketinggian rendah di Pulau Jawa. Soalnya kalau dipikir-pikir coba gunung mana yang berapi di bawah 2000-an yang kita tahu. Rata-rata gunungnya udah tidur. Bukan tidur ya, misalnya kayak Perahu, Muria, kayak gitu, udah bukan gunung berapi gitu. Tapi kalau Lemongan ini ya, Lemongan Muda khususnya, ini adalah salah satu gunung berapi terendah di Pulau Jawa yang ketinggiannya masih di bawah 2000 lebih tepatnya. Nah, ini tuh namanya Gunung Lemongan Muda sebutannya sebenarnya. Kalau yang tua itu Gunung Tarup, sebenarnya posisinya ada di balik sana, nggak kelihatan ya Gunung Tarup, dan itu yang tertinggi. Jadi pembentukannya itu terjadi pada Pleistosen akhir sekitar 2 juta tahun yang lalu. Yang pertama ada Gunung Tarup yang berada di belakang itu, Gunung Tarup atau Lemongan Tua. Terjadi persesaran Gunung Tarup dari tenggara menuju barat laut. Nah, kemudian dari sisi baratnya Gunung Tarup ini runtuh, terus muncul Gunung Lemongan atau istilahnya Gunung Lemongan Muda. Kalau Tarup itu kan Lemongan Tua. Lemongan Muda sendiri ini itu dulu sangat aktif sekali ya, sering terjadi letusan dari tahun 1799 sampai 1898. Itu sangat-sangat aktif, tapi setelah 1898 hanya sering terjadi gempa tektonik lokal. Jadi udah nggak erupsi-erupsi lagi. Dan uniknya itu dia pernah erupsi besar pada tahun 1869 di mana abunya itu bisa sampai ke Krakatau gitu. Dan tahun 1883 pun Gunung Lemongan ini pernah erupsi sebelum erupsi Krakatau, cuman jarak 1 bulan. Sekarang mungkin istilahnya bisa dibilang dia sedikit tertidur ya, mungkin tertidur atau gimana, karena ini juga vegetasinya sudah lebat sampai bawah, dimana artinya mungkin aktivitas vulkaniknya sangat-sangat sudah menurun ya. Ya, jadi itu kurang lebih cerita tentang Gunung Lemongan yang sangat unik menurut aku, mulai dari segi jalurnya, summitnya, experience-nya, dan kawahnya gitu.
Ya, pinter ya? Pinter ya? Jadi, Gunung Lemongan ini sebenarnya adalah gunung berapi yang masih aktif tapi lagi rehat atau tidur. Dan untuk statusnya saat ini adalah normal. Kayak yang udah aku jelasin, makanya Lemongan ini sangat unik karena salah satu atau mungkin malah gunung berapi aktif terendah yang ada di Pulau Jawa karena ketinggiannya bahkan enggak sampai 2000 mdpl, yaitu sekitar 1646 mdpl berdasarkan peta RBI. Sedangkan kita semua tahulah bahwa gunung berapi aktif di Pulau Jawa itu pasti ketinggiannya minimal 2000 mdpl bahkan mencapai 3000 mdpl. Terus menurut cerita salah satu warga lokal di sini, dulu tahun 90-an kawah Lemongan ini masih memancarkan warna kemerahan dari dalam kawah. Lumayan serem ya. Tapi alhamdulillah sekarang statusnya udah normal yang menyajikan panorama luar biasa dari alam. Dan sekali lagi aku cuma ngingetin, informasi eksklusif kayak gini cuman bisa kalian dapetin di channel YouTube The Slacker Hiker. Informasinya enggak cuma berdasarkan Google, tapi aku cross check kebenarannya dan aku juga ubek-ubek arsip-arsip Belanda plus baca-baca jurnal geologi yang aku translate jadi bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami ke para penonton kesayanganku. Tapi mirisnya aku udah capek-capek riset, cerita ke kalian, tapi masih ada aja yang sibuk ngomentarin fisikku, bilang lemu lah, tambah tua lah, bebas. Tapi yang jelas ilmu yang bermanfaat insya Allah gak akan lekang oleh waktu. Nanti kalau aku pensiun kalian panik. Oke, ayo kita lanjut. Kabut mas. Yuk. The Slacker Hiker. Japanese egg mayo sandwich. Yang lainnya sandwich Nutella. Aku doang yang asin. Hi, tangannya. Kecelakaan kerja. Tragedi. Itu harus beliin itu. Harus dikasihin ke temennya. Jam tangannya Dapat harus BPJS gak ini? BPJS dari Slacker Hiker. Oh ini dia pacatnya. Ini Oh itu giginya di situ. giginya di sini. Agak atas malah ada pacetnya, tapi di bawah nggak ada. Kayaknya di guci tadi mbak yang lembab. Kita berhenti lama di situ. Iki bakule semangka. Iki lho bakule semangka. Yoi. Semangka kor. Lu mentok. Semangka kor ki piye? BTW kalau ada yang nanya, Kak, kau gak naik ke puncak sejatinya Lemongan? Enggak, jalurnya sangat berbahaya dan tidak direkomendasikan. Bebatuan, kanan kiri jurang, dan gak ada pengaman sama sekali. Tapi kalau mau ke puncak sejati lebih baik lewat jalur Gunung Tarup. Nah kalau itu lebih jelas jalurnya, jadi next time aja. Ilah Kak, kok cemen banget gitu aja takut. Terserah, Ben, luweh karepku. Nek aku nyemplung apa ya kamu tanggung jawab. Dah. Please jangan pancing sifatku yang ini. Stelanya Hei. runner. Sekarang jam 12.58 ya, anggaplah jam 1. Kita sekarang baru akan turun menuju ke campsite yang nun jauh di Mato. Perjalanannya panjang banget ini. Aduh. Itu tak pikir-pikir dari tadi. Bayangkan turunnya, kalau udah sampai camp sih turunnya enak ya. Cuma dari sini ke campnya. Kalau dipikir-pikir kok orang kuat bener ya pada TikTok kesini ya. Nggak habis pikir ya aku. Habis sosis kanjeler berapa ya? Aduh, kuat bener orang-orang. Yuk. Kayaknya yang disebut ngerusak sepatu tuh pas turunnya nggak sih, Sep? Iya. Kalau Hampir naik, nyangkut ngene iki misalnya crack ngono kan. iya. Sungguh. Kalau naiknya sih kita masih bisa milih. Kalau ke bawah kan nahannya, Nyangkut akar batu. iya. Dan nahan juga. Wow. Depan itu Bromo Semeru terpantau mendung, berpetir. Dari tadi petirnya suaranya menggema-gema.
sana. Kalau nyampe sini, wah kita yang amsyong. Wah, sekarang ketinggian 1041, berarti bentar lagi gerbang angin. Iya. Ya, ini masuk sini. Ini kan tadi kebuka, nah masuk situ gerbang angin. (14.32) 1,5 jam turun dari puncak. Akhirnya sampai. Bau pempek. Tumben Wafik nggak packing duluan. Udah. Udah. Udah ya. Wih, enak itu kesandung. Wih, enak itu. Gurih, Kering itu. Aku mau kecoklatan, Min. gurih, gold. Alhamdulillah, ya Allah. Jauh ya, turunnya jauh ya. Jauh bener. Aku takut banget dari pas petir. Iya, di sini juga sama. Aku pas lagi lihat jam, tiba-tiba jamku tuh putih tuh das. Karena suka pakai lambat, Jatuhin ya, Min. aku duluan makan pempek. Udah banyak makan tapi pada belum mulai makan. Pakai mie apa itu? Indomie ya. Mie cukup. Makan pempek langsung pecah langsung turun, udah sore. Making gue nganggo sego, ya pepek sego. Minyak kayaknya berbeda lagi enak ini, Min. Lapar banget. Kurang pedes kok kayak omongannya Wafik. Si paling julid. Baik, mana sekte andalanmu? Nasi cukup sama pempek sama kerupuk. Kurang mie nih. Kremes lah, kremes. Brutal itu kalau Dan ini pakai kremes coba. Ini enak pakai kremes, topping. Kacau. Ini sekte paling bener tuh pakai mie. Pakai mie sama nasi. Itu kamu. Sama batagor. Kacau. Tunjukkan sektemu. Tunjukkan, dah. Mie, nasi, Ya, pempek. paling gurih ini. Sejagat raya. itu juga cuma sampai waktu telek. Tenaganya cuma sampai waktu telek. Bisa. Itu tuh. Sedapnya. Selalu amin walwal. Best of the best. Saya mantau pada walwal. Mukbang pempek. Pempek pakai cuko. Pakai mie. Pakai nasi. Amin wah. Apa nih? Enggak dimakan tuh, cuma diseruput-seruput. Nasi utuh. Biarin deh 20.000 dah. Pempeknya. Hujan angin. Ya, Gunung Seribuan turunnya tetap nunggu hujan reda. Wah, Mbah Amin, Lord Amin ini. Naik dulu ya. Animal. Bikin kambing guling. Sana, sampai puncak lah, jalurnya yang itu tuh. 16.45, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan turun. Mau gunungnya 1000-an, 2000-an, 3000-an, turunnya tetap Marif. Gunung Lamongan, sambalnya pedas tenang. Let's go. Waktu telek, view-nya keren. Nggak kayak lagi di Jawa. Kayak lagi bertualang di suatu daerah. Pancasila Kliwon. Lamongan jalurnya landai. Landai banget. Buset. Pokoknya direkomendasikan jalur Lamongan. Nggak ngerusak sepatu. Aman. Tuh, jalurnya landai, enak. Katanya rusak sepatu. Bisa buat fashion show, catwalk. Kata siapa Gunung Lamongan ngerusak sepatu? Siapa katanya banyak batu batu. Oh, ini
Aduh, petualangan kali ini seru banget, seru sekali. Saya sangat suka. View kawahnya juga luar biasa. Ya Tamin, Seru, seru. hujan, panas, Kabut, semuanya menjadi satu petir. dalam perjalanan ini. Sungguh terleleh. Seru banget. Suka aku. Lemongan. Kalian harus coba ke Lemongan. Keren, keren parah. Sampai lupa ngevideo, sekarang sekitar 17.34. Ya kurang lebih 45 menit lah kita turun. Ya. Kalem. Nah, ini kita turun ngisi registrasi. Kemarin sih kita udah WA, udah lapor untuk naik, tapi registrasinya disuruhnya pas turun gitu. Yang penting kita udah laporan. Ritualnya masih sama, bongkar-bongkar. Wih, ada harca lagi lap-lap. Ih, itu perut ih. Padahal lo ada yang lebih lebar daripada aku, kok yang dikomentari gendut cuman aku doang. Aneh, aneh, Siapa suruh sering muncul kan? aneh. Ini juga, ini aneh kalian tuh. Mungkin orang itu kok sekarang tambah gemuk ya kan? Kita kan udah gemuk dari dulu ya minyak. Nanti kalau aku kurus, dunia tuh kaget, Mbak. Nanti kamu dikira banyak pikiran, gitu, susah. Nah, ini sebelum pulang kita ngobrol dulu dengan Cak Newi atau panggilan lainnya adalah Babe, salah satu pengurus jalur Gunung Lemongan. Kayak biasanya aku tanya-tanya tentang Gunung Lemongan berdasarkan sudut pandang dari warga lokal. Dan udah aku jelasin beberapa poinnya di pendakian tadi. Dan sekarang saatnya pamit. Babe, pamit rien ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Fik, banyak loh Fik yang mendambakan memegang kamera itu loh. Bener. Iya, Banyak loh Fik. Iya, Kameramen Banyak yang ngirimin aku CV buat daftar jadi videographer The Slacker Hiker. Mau enggak? Serius, Kamu enggak daftar, Mas? kirim email. Di komen tuh banyak loh kalau butuh fotografer CV ini. apa itu banyak tuh yang pengen bisa megang kamera Sakral. pusaka sakral. Itu. Nah itu, Wafik mau nggak nih? Aku belum ada Nah, jawaban nih. pertanyaannya ini ya, Ya. benar. Berjalannya waktu ya mau nggak mau. Mau nggak mau? Mau nggak mau? apa nggak Mau nggak mau tuh berarti terpaksa ini. Bisa. Sendal hilang. Sendal. What? Sendal. Gua nanti dari